Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, memberkati kami, memulihkan hidup kami, dan memberikan damai sejahtera dalam diri kami. Damai sejahtera yang Kau berikan itulah yang kami bawa dalam keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami dikenal orang pembawa damai sejahtera, karena Kristus ada dalam diri kami, sehingga kami bersyukur sumber damai kami bukan dari dunia ini, tapi dari Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu malam ini di gerejamu ini, perayaan Paskah, rangkaian Paskah dengan penuh sukacita. Kebangkitan Kristus membuat kami semangat dalam merayakannya, sebab Engkau telah bangkit dari kematian dan Engkau telah mengalahkan maut. Setiap kami, keluarga kami siap dipulihkan, dan keluarga kami akan menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera dari Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh teman sekolah saya, Bapak Pendeta Albert, dan Ibu Pendeta adalah teman sekolah saya bersama Pendeta Jaya terbangun di belakang. Kami mengambil namanya Pastoral Konseling Keluarga, dan saya selesai kuliah tetapi tidak mengambil sampai MTH-nya. Dan Bapak dan Ibu Pendeta tempat ini, mereka sampai ke MTH-nya. Saudara, saya profesinya dokter, tapi 17 tahun sudah tidak dokter lagi. Saya sepenuhnya menjadi pendeta, dipanggil oleh Tuhan Yesus. Terima kasih majelis dan Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini di tema Paskah KKR ini, yang pada saat kali ini saya percaya tema nasional yang diberikan adalah damai Kristus di tengah keluarga. Coba katakan sebelahnya, damai Kristus bagimu. Coba katakan sebelahnya, damai Kristus bagimu. Bilang sebelahnya, damai dekat dirimu. Amin. Nah saudara, saya sering aktif di sosial media, di TikTok, di Instagram, Facebook, dan di YouTube. Setiap pagi jam 5 pagi saya sudah ada di YouTube channel Saudari Buntok. Saudara bisa melihat itu. Saya banyak menyampaikan materi-materi kuliah yang saya dapatkan tentang keluarga setiap paginya jam 5. Silakan di subscribe, like, share, and comment. Nah saudara, karena itu sangat memberkati saudara yang mendengarkannya. Karena saya mengalami keluarga yang penuh kehancuran, dan saya mengalami pernah frustrasi, pernah stres, dan pernah mau cerai. Tetapi saya datang kepada Tuhan Yesus, dan saya belajar Alkitab, saya upgrade diri. Sekarang kami berdua menjadi pasangan berkat di berbagai tempat, di Batam, di Kalimantan, berbagai gereja. Kami menjadi couple memberkati keluarga-keluarga. Tidak ada keluarga, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang tidak ada cekcok. Suami istri itu kan pagi-pagi cekcok, malam-malam cocok. Itu suami istri. Jadi menikah ini penuh dengan misteri. Saudara, hari ini kita diberkati dari kitab Yohanes 20 ayat 26, tema nasional yang diberikan kepada kita. Sama-sama kita baca di depan. Sama-sama kita baca 1 ayat. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah perikop yang diambil dari ayat 21 sampai kepada ayat 29. Ayat 19, 20 sampai kepada 29, yang intinya adalah kebangkitan Yesus membuat murid-muridnya mengalami damai sejahtera. Pada waktu itu murid-murid Yesus ketakutan, cemas, gelisah, karena mereka ketakutan dikejar orang-orang Yahudi. Setelah kematian Yesus, mereka mengalami ketakutan dan kecemasan, sehingga apa yang terjadi? Mereka bersembunyi di ruangan tertutup seperti ini. Tidak ada pintu yang terbuka, tapi Yesus datang, dan pertama sekali Dia datang, Dia berkata, Shalom,
dalam bahasa Yunani. Dan yang pertama diucapkan Yesus adalah Shalom, damai sejahtera bagimu. Tapi ketika itu tidak ada Thomas yang disebut Didimus. Tidak ada Thomas. Thomas berkata kepada murid-murid lainnya, saya tidak percaya sebelum saya meletakkan jariku ke tangannya, sebelum memasukkan tanganku ke lambungnya, sebelum kulihat. Di hari yang ke-8 Tuhan Yesus datang kembali ke tempat yang sama di mana murid-murid itu ketakutan, murid-murid itu gelisah, cemas. Tetapi di situ ada Thomas. Artinya apa? Thomas yang tidak percaya sebelum melihat Tuhan Yesus sayang sama dia, menjumpai dia, menjumpai mereka, dan berkata kepada Thomas, Thomas, taruhkanlah tanganmu ke tanganku, cucukkanlah jarimu ke tanganku, cucukkanlah tanganmu ke lambungku. Dan dia berkata, berbahagialah engkau yang tidak melihat tetapi percaya. Amin. Berbahagialah engkau yang belum melihat tapi percaya. Thomas melihat dulu baru percaya. Kita belum melihat. Wah, berarti lebih hebat dari Thomas ini, saudara. Belum melihat tapi percaya. Berapa yang percaya keluarganya dipulihkan? Amin. Berapa yang seisi rumahnya diselamatkan Tuhan? Amin. Berapa yang percaya bahwa dia kalau dipanggil Tuhan masuk kerajaan surga? Wah. Berapa banyak yang pernah ke surga? Tidak ada yang pernah ke surga. Tapi kita percaya kalau kita mati, kita pasti ke surga, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian. Maka Yohanes 11 ayat 25, 26, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati selama-lamanya. Kenapa tidak mati selama-lamanya? Karena kematian sudah dikalahkan. Tubuh kita ini hanya yang kembali ke tanah, tapi kehidupan kekal sudah ada dalam diri kita sejak kita menerima Tuhan Yesus. Saya percaya di dalam diri saudara sudah ada Tuhan Yesus. Artinya ada hidup kekal dalam diri saudara. Tetaplah pegang iman saudara, pikullah salib saudara, sangkallah diri saudara, dan ikutlah kebenaran Tuhan Yesus. Karena dalam Tuhan Yesus ada kepastian keselamatan. Sukacita ada di Siantar ini karena saya orang Siantar Men. Saya lahir di Pematang Siantar. Saya sempat 5 tahun di lapangan narkoba. Mama saya pernah ada kerja di sini. Mama saya di polisi wanita, bapak saya di ketentaraan. Kami dari sini dari Parapat di perdagangan. 12 tahun ada di perdagangan. Jadi pengkhotbah ini Siantar Men. Siantar Men yang sudah dipulihkan Tuhan Yesus. Siantar Men yang sudah dipakai Tuhan Yesus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, berikutnya kita akan belajar apakah arti kata shalom. Sering kita berkata kepada orang lain shalom. Sering kita katakan dalam bahasa Ibrani kata shalom. Dan itulah yang pertama kali Tuhan katakan kepada murid-muridnya yang ketakutan dikejar orang Yahudi ini, yang kegelisahan, yang mereka sangat cemas. Tuhan berkata shalom. Shalom itu dalam artinya adalah keselamatan, keutuhan, kesehatan, kelimpahan, relasi yang dipulihkan, bukan sekedar tanpa konflik. Eirene yang kita kenal sering nama orang Irene, itu adalah bahasa Greka, bahasa Yunani, yang artinya lebih kurang adalah ketenangan batin. Orang yang punya shalom tenang batinnya walaupun ada masalah. Orang yang punya shalom dia keluarganya harmonis. Kalau saudara punya Tuhan Yesus, harusnya keluarga harmonis. Kalau kita punya Tuhan Yesus, pernikahan kita harmonis. Kalau kita punya shalom, maka kita orangnya stabil, tidak mudah meledak-ledak, tidak mudah marah, tidak mudah silent treatment, diam-diaman. Kita menjadi orang yang stabil. Kalau kita punya punya shalom, maka dikatakan relasi yang utuh ada dalam keluarga ini. Dipulihkan hubungan antara sesama manusia dan hubungan dengan Allah. Saya berdoa orang-orang yang di depan saya ini adalah
Shalom. Amin saudara. Maka dikatakan Matius 5 ayat 9, berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berarti ciri pertama anak Allah apa? Sama-sama katakan, pembawa damai. Kalau saya tanya, apa ciri pertama anak Allah? Pembawa damai. Katakan sama-sama, saya pembawa damai. Bilang sebelahnya, jadilah Eda pembawa damai. Bilang sama sebelahnya, mengalah kau Eda. Bilang sama Eda itu, mengalah kau Eda. Bilang sama Eda. Ingat, siapakah yang mengalah? Mereka yang punya Tuhan Yesus. Siapa sih yang punya Tuhan Yesus? Tos kiri kanan, mengalah kau Eda. Bilang sama Eda, berlain berdamai. Amin. Jadi anak Tuhan Yesus itu nggak boleh bertengkar, nggak boleh. Apalagi hamba Allah nggak boleh bertengkar. Hamba Tuhan maksudnya. Aku sedih kalau ada hamba Tuhan bertengkar. Itu tandanya hatinya belum penuh, belum menghidupi shalom itu. Sering kita hanya berkata dari mulut kita shalom. Kan begitu ya, ibu-ibu kan sering. Kalau arisan kan saya lihat, saya khotbah shalom Eda, cepik-cepik di hatinya mati mau Eda. Di hatinya adalah bayar utang Eda, uang jula-jula belum membayar, mau pulang bayar. Maka Roma 12 ayat 9, kasih tidak berpura-pura. Katakan satu dua ya. Bilang sebelahnya, stop Eda pura-pura itu, stop lah. Stop yang sering berede berpura-pura. Kalau yang berbapak-bapak ini kan kita ini kan lebih simple, lebih sederhana. Kalau ibu-ibu ini kan lebih rumit. Kalian ini kan makhluk yang mana memikir satu waktu, kalian memikirkan banyak hal, multitasking. Maka wanita itu dikenal orang manusia rumit. Kenapa rumit? Karena memang banyak yang ibu pikirkan dalam satu waktu. Kalau anakmu ada 4, maka ketika anak pertama bilang kepada bapak, Pak, tahun depan kemana jalan-jalan? Apa kata bapak? Tanya, Mama. Anak kedua berkata, Pak, besok kita makan apa? Apa kata bapak? Tanya Mama. Anak ketiga bertanya, Pak, mana uang SPP? Apa kata bapak? Tanya Mama. Anak keempat berkata, di mana sepatuku semalam itu letakkan di sini? Apa kata bapak? Tanya Mama. Mertua kehilangan anjingnya. Apa kata bapak? Tanya Mama. Jadi mau salah jauh-jauh. Memang ibu-ibu lihat aku kemari, pikirannya belum tentu sama saya ini. Tahu aku. Memang begitu kalian. 70-80%. Tidak semuanya. Bisa jadi ibu berpikir dengan khotbahku, pikirannya adalah anakku yang pertama udah makan enggak? Bisa loh ibu sambil WA, makan kok makan. Udah makan buat di lemari itu ya, ambil situ, ambil. Nasi udah panaskan. Kalau bapak-bapak ini anak gak makan, anak gak dapat, pokoknya lihat aku aja terus-terusnya. Nggak usah lah jauh-jauh. Kalau tiba-tiba pas hari Minggu siang besok hujan tiba-tiba turun, pasti ibu berpikir, ih baju, tilang. Bapak-bapak ini bisa aja deh saya nggak dipikirkannya tilang, nggak dipikirkannya baju, tenang-tenang aja, betul nggak Pak? Emang begitu kita Pak, sama kita Pak, Bapak kan lihat saya dan fokus ke saya, betul nggak Pak? Tapi ibu ini Pak, pikirannya tak mana-mana. Makanya Bu, kalau suamimu nanti ibu panggil sekali gak jawab, harus maklum lah, ya, harus saudara semua mengerti. Karena apalagi kalau dia baca WA, maka dia fokus kemana? Ke WA. Ibu panggil dari dapur, Pak David, gak dengar itu. Pak David, gak dengar. Kenapa gak dengar kita? Karena fokus ke WA. Sampai istriku dekat kali di kupingku, Pak, ya ada kenapa? Ada apa? Capek aku manggil ibu katanya. Nah saudara, itulah wanita. Satu tangan bisa gendong anak sebelah kiri, satu telinga bisa pakai HP. Entah yang mana dipikirkan dia, HP. Ya. Kita cari jula-jula. Di mana? Dia sebentar. Kalau dua masih lumayan Pak. Main lagi goreng Pak, ikan gorengnya lagi.
Tiga masih lumayan. Pak Gembala, ada becek-becek di bawah. 4 loh, digosok-gosoknya lagi. Digosok-gosoknya lagi, 4 masih lumayan Pak. Mertuanya memanggil dia, Pak Yoel, tunggu dulu Mak. Tunggu ya. Mama mertua memanggil aku itu. Tunggu Mak. Dia. Dalam satu waktu mereka memikirkan berapa? 5. Jadi itu pantaslah kalian lebih banyak stres daripada kasihan aku. Makanya aku sayang kalian istriku sekarang, gak mau membentak dia. Sayang kalian istri. Ini tadi sakit ya sebenarnya, berjuang tadi malam jam 3 pagi dia udah BAB-nya gak bagus, terus ke kamar mandi. Kayak mana berangkat apa kesehatan? Kalau kau sakit tidak sembuh sampai siang, pasti aku telepon Pak Alvin, penggantinya mungkin Pak Jaya, ada teman. Tapi puji Tuhan siang dia hanya demam sedikit, udah pilihan dia, dan aku melihat dia mulai membaik. Saya berangkat. Saudara, saya mau katakan, sebenarnya siapa yang lebih kuat Pak? Perempuan atau laki-laki? Oh, perempuan. Makanya dari kita dikatakan wanita itu sebagai apa? Penolong. Ayat itu karena memang terlihat kuat. Coba lihat, siapa yang paling manja kalau sakit? Bapak ini gak ngaku loh, Bapak juga ngaku ya, sama kita Pak. Ya sama. Aduh, udah kuliah itu di ruangan Pringadi saya praktek, dokter muda, di ruang neurologi saraf stroke, yang bapak-bapaknya semua disalib stroke semua, ibu-ibunya itu kuat kan. Jam 2 pagi, bapaknya manja kali, air putih hangat. Manja. Bapak-bapak ini kok sakit kan? Apa itu? Kusuk. Bangun aku jam 3 pagi di ruangan neurologi Pringadi. Kuliahlah semua ibu-ibu itu tidur di bawah kolong itu. Sebelahnya masuk aku ke ruang neurologi perempuan. Kutanya, mana suamimu? Ada semua. Mana bapak-bapaknya semua? Mana bapak-bapaknya? Bapak-bapaknya tak ada. Makanya bodoh seorang suami menyakiti istri. Viral di TikTok saya. Teman sakitmu itu istri, bukan teman mobil. Berapa banyak bapak-bapak suka mobil mana-mana, tapi mereka tidak punya waktu dengan istri mereka. Saudara, saya mau terangkan sama saudara, betapa kuatnya lawan wanita ini, betapa kuatnya. Yang berikutnya aku tanya sama saudara, siapa di antara yang bisa hamil 9 bulan? Wanita. Siapa yang punya pendarahan tiap bulan? Wanita. Coba kita vaksin aja kita kena darah. Kena darah mah, kena darah. Perempuan ini kuatnya bukan main. Istriku demam jam 4 jam 5 masak. Kok kali mama ya, aku bilang, anak kan harus sekolah, anak kan harus makan. Mampuknya wanita yang dalam hati. Aku bayangkan kalau aku sakit, ma, Indomie kuah, Indomie kuah. Saya hanya mau katakan sama saudara, marilah kita saling mengasihi suami istri. Amin saudara. Nah, yang saya akan terangkan kepada saudara, bagaimanakah ciri-ciri keluarga yang kuat, sehat dan bahagia. Yang pertama, memiliki mesbah keluarga. Ini penting. Dalam kitab Yosua dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Maka saya ajak semua saudara, sesibuk apapun, kalau ada waktu diberikan Tuhan dan istri dan anak-anak masih bisa diajak, mari ambil waktu sebanyak mungkin berdoa keluarga. Doa pribadi-pribadi memang bagus, tapi ada kalanya doa korporat, doa keluarga bergandengan tangan. Maka kalau saya bergandengan tangan dengan istri dan anak-anak, yang aku ingat adalah mana tahu besok aku berhidup. Aku pegang tangan, ku titipkan anak-anakku pada Tuhan. Jaga mereka. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Maka saya mengajak ibu dan bapak punya waktulah doa keluarga sebisa saudara. Saya berdoa tiap pagi, kadang istri bisa bersama, kadang anak bisa sama, tidak masalah. Pokoknya ada waktu yang kita berikan bersama dengan keluarga. Sebisa kita, di mana sekarang ini sekolah, kuliah, waktu ayah disamakan. Mana anak-anak kadang-kadang hidupnya itu pagi hari, manusia malam, jam 1 pagi baru para WA. Itulah anak-anak sekarang.
jam 1 malam. Yang kedua, ciri keluarga kuat menikmati suasana keluarga. Apakah nikmat suasana keluarga? Ada keluarga yang gak merasa nikmat lagi. Ada istri yang bilang ke saya, Pak Pendeta, bisakah saya berdoa supaya suamiku lebih cepat pulang ke rumah Bapak di surga? Kenapa, Bu? Kerjanya selingkuh. Kerjanya selingkuh. Tukang pukul, tukang mabuk, judi. Pak Pendeta, muka aku nggak terhitung lagi dipukul, Pak Pendeta. Bisakah aku bercerai, Pak Pendeta? Kalaulah anakku, Pak Pendeta, dipukuli, saya sampai begitu kalau karena aku bilang tidak boleh bercerai, ditembaknya langsung. Kalau akulah putrimu dipukuli oleh suaminya tiap hari, apa keputusanmu, Pak Pendeta? Dia menghubung. Bayangkan dulu dibokeh, Tuhan. Dia banyak istri kena mental dibuat suami, dan ada juga suami yang kena mental oleh istri. Karena zaman sekarang istri pun bisa selingkuh, tidak hanya suami. Istri yang membentak suaminya pun banyak. Istri yang tidak menghormati suaminya pun banyak. Aku berdoa kalau ada shalom di hati kita, ibu-ibu, jangan pernah bentak suami. Mau sekaya apa, mau sehebat apa jabatan, ingat, saudara digambarkan Tuhan Yesus jemaat. Tunduklah kepada suami dalam segala hal. Suami melambangkan Kristus. Saya bilang sama istri saya yang paling sedih kalau kau bentak, paling sedih hati. Paling sedih hati kalau mama bentak aku. Aku sudah komitmen sama Tuhan Yesus sampai Yesus datang. Tidak satu kata pun membentak, karena Tuhan suruh aku memelihara dan melindungi, bukan untuk ku bentak. Sesalah apa suami, jangan bentak. Kadang-kadang kan suami ini juga kan lupa di mana letak kunci, lupa di mana letak payung, lupa. Akhirnya istri bilang, kalau dibentak Pak, lupa terus ini. Akhirnya dibentak terus sudah suaminya supaya lupa, supaya ingat. Saudara, saya mau katakan sama saudara, nikmatkah keluarga? Surgakah keluarga? Roma 14 ayat 17. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, itulah surga. Apa artinya Bapak punya banyak sawit, pulang bawa uang yang banyak, tapi istrimu tidak bahagia, anak-anakmu tidak bahagia, dan saya sudah melihat suami yang cinta uang jatuh dalam perzinahan. Istri yang cinta uang jatuh dalam perzinahan. Bu Pak, saya 3-5 tiap hari sudah bertahun-tahun mengkonseling pernikahan orang. Saya melihat setiap orang yang mencintai dunia ini jatuh perzinahan. Makanya jangan pernah cintai dunia ini. Aku berdoa ibu dan bapak, nikmatilah keluargamu, surgalah keluargamu, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran. Kapan terakhir kali ketawa di rumah? Saya ibu paling senang Pak Gembala membuat istrimu ketawa. Saya selalu merencanakan bagaimana caranya dia ketawa. Kalau dia ketawa, sudah senang kali aku. Dan aku sengaja bagaimana dia supaya ketawa. Kadang-kadang kita korbannya, betul kan? Buat badan kita lucu-lucu, macam-macam lah kita buat. Yang penting ketawa dia. Karena Amsal 17:22 katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katakan sama-sama, hati yang gembira adalah obat yang manjur. 1, 2 ya. Bilang sebelahnya, sering-sering lain yang gembira. Bilang sebelahnya, sering-sering lain yang lain. Bilang aja lah. Sering-seringlah Bapak bergembira. Amin. Kata kedokteran, kalau ibu tertawa, endorfin keluar. Hilangkan rasa sakit itu endorfin. Gak perlu lagi propol, gak perlu lagi antalgin, neuralgin, gak perlu lagi. Kenapa? Endorfin itu sama dengan morfin. Morfin itu painkiller. Jadi morfin di otak kita namanya endorfin. Itu morfin Pak, morfin sekarang. Tapi itu halal. Morfin halal.
Itu endorfin keluar kalau ketawa, kalau senyum. Ya Pak, kalau Bapak senyum. Nah, tapi kalau senyumnya nggak seimbang, agak jadi begini. Itu nggak keluar nih. Endorfinnya berpikir, mau keluar atau tidak, mau keluar atau tidak. Karena ada juga senyum juga sekali, itu nggak senyum. Senyumnya. Apalagi perempuan ini kan, selain bahasa verbal, bahasa budi paling banyak. Nah, cukup itu kadang-kadang tangan ini. Istriku kayak gitu kan, kaki tadi. Banyak kali bahasa endorfin. Sering-sering ibu tertawa, tersenyum. Amin saudara. Kedua, kalau ibu tertawa, maka pembuluh darahnya melebar. Oksigen cukup di otak, hilang migrain, hilang vertigo, hilang kebas. Maka orang yang tertawa itu sering obatnya psikikitas. Tapi kalau buka yang muncul, ceklah tas itu, obat ini, obat ini, banyak kali obatnya. Banyak kosong ini, balas ini, segala macam. Enggak, itu memang udah benar. 1:17:22. Hati yang gembira. Ya Pak ya. Ada ibu di sini Pak. Ada ibu di sini Pak. Ibu ada. Yang mana ibu? Ini. Wah, kok beda dulu ya, oke. Nanti malam atau besok pagi mau tidur nanti malam seluruh nanti dibilang ibu nanti gila dong. Lebih bagus dibilang gila dong, tapi masih ketawa istri. Mana lalu lucu kalau saya pulang ke rumah saya berkata haleluya shalom. Nah udahlah, pendeta kan di gereja, di rumah kan aku suaminya, aku kan ayah, harus kubuat dong lucu-lucu, humor, ketawa. Tapi ada suami yang gangguan jiwa, istri orang dibuatnya ketawa. Ada di sini, gak ada ya, gak ada. Ada loh suami, istri orang dibuatnya ketawa, istrinya disalibkan. Nah itu kan, padahal cukuplah Tuhan Yesus disalibkan. Kasihan aku, istrinya itu diam aja begini. Aduh, ada lagi suami HP aja, ada lagi main HP selingkuhannya di depan istrinya. Ampun, aku pikir gimana lo perasaan istri. Suaminya bilang, kalau kamu nggak suka, keluar kamu. Aduh, aku bilang itu betul bu, betul lah, betul. Di depanku video call, bisik. Ada lagi call, slip, call tahap pada lagi. Aduh, Tuhan Yesus, tiga lupa. Dia video call dengan selingkuhannya di depan istri. Aduh, saya dibandingkan 500 wanita dengan istri, aku pilih istri. Mau sakit hati 500 itu, asal istri jangan sakit hati. Ya, maksud saya adalah saya lebih memilih istriku daripada semua istri orang lain. Tapi ada suami yang gangguan saya. Saya berdoa, ayo nikmatlah keluarga kita. Efesus 2 ayat 14 bilang begini, Kristuslah damai sejahtera kita. Itu Efesus 2 ayat 14. Yohanes 14:27 ketika dia naik, damai sejahtera yang memberikan kepada tidak seperti damai yang diberikan dunia pada. Damai yang diberikan dunia apa? Come and go. Tanggal 1 damai, tanggal 31 mencekik. Damai yang diberikan Allah permanen. Maka barang siapa yang memiliki damai dari Kristus, ciri-cirinya apapun terjadi tetap damai. Digosip tetap damai, difitnah tetap damai, disakiti tetap damai. Itu ciri anak Tuhan Yesus yang benar itu. Nggak boleh damai kita come and go, nggak ada itu ayatnya. Itu Yohanes 14:27. Maka damai itu bukan karena khotbah, damai itu bukan karena hebat pencapaian. No, damai itu adalah Kristus. Itulah Efesus 2 ayat 14. Kristuslah damai sejahtera kita, bukan uang, bukan pencapaian. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, nikmatilah suasana keluarga saudara. Saudara merencanakan besok itu bisa menjadi sukacita, damai. Pilih kata-kata,
Kolose 4 ayat 6 bunyinya, biarlah setiap kata-kata penuh kasih, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang membangun, kata-kata kasih karunia. Ada suami yang toksik sama istri, ada istri yang toksik sama suaminya. Banyak orang followers TikTok saya bertanya, Pak Pendeta, kalau suamiku toksik, bisakah aku jauhi? Berat menjawab itu. Ada. Dari siang tadi ini hubungi saya, tiap bangun suaminya pagi, istri apa kau? Bodoh kau. Tiap hari bertahun-tahun kau jelek. Istrinya pulang dari salon, rebonding, masuk ruang astronom, berasa asap kena kulur. Kan namanya rebonding kan 6 jam, gugur rambutnya setengah. Datang suaminya bilang, kena timus kau lihat aja. Oh Tuhan Yesus, saya menemani istriku rebonding, ku bilang mau tahan kau rebonding itu, ku dekati panas panas. Untuk siapa dia cantik? Untuk saya. Tapi ada juga istri yang kurang kerjaan, badan sudah hitam, rambut dimerahi semua. Datang suaminya, kayak arang berjalan, kau lihat katanya coba, kayak arang berjalan, kalau dia hitam Pak, dimerahi kan kayak arang lah. Malam kudus. Ada aja lagi ibu-ibu nggak tahu ya. Mana yang cocok rebonding, mana yang cocok di merah-merahi. Saya mau katakan sama saudara, nikmat keluarga saudara kalau ada komunikasi yang baik. Ada keluarga, nggak ada komunikasi yang baik. Ada lagi yang pura-pura ikut di Facebook, quality time. Tapi selama di meja makan, suami pegang HP, istri Instagram, anak-anak semua sibuk dengan sosmed. Bukan itu quality time. Quality time yang saya lakukan dengan keluarga, HP di tengah 1 jam. Saya lihat mulut istriku kalau ngomong, asimetris atau simetris. Fokus. Kulihat anakku, ku tanya perasaan mereka. Tanya, jangan-jangan anakku sedang putus cinta, sedang kena mental, stres, frustrasi, maka mereka banyak konsultasi kemana? AI. Di AI mereka banyak ditanya, kenapa kau ke AI? AI gak pernah mengkat omongan kami. AI sabar menunggu kami selesai. Banyak bapak-bapak, anaknya ngomong, bukan gitu. Borunya ngomong, bukan gitu. Sampai siang dulu komunikasi, tanya kabar mereka. Bu, kalau punya menantu, tanya pernikahan mereka. Karena ada mertua yang hubungi saya dari Jakarta, Pak Pendeta, kuliah baik-baiknya mereka, kami ke Bali, kami ke luar negeri, orang kaya raya dua-duanya. Sekarang Pak Pendeta, istrinya ada pertanyaan, cerai-ceraian. Pak Pendeta, mereka cerai-ceraian. 3 cucuku gak bisa kujumpai Pak Pendeta. Mereka kaya kan pun kaya. Memang orang kaya dengan kaya gak gampang ini menikah. Sama-sama kaya, gampang untuk cerai. Miskin gak miskin pun gak gampang. Sama sakit, saudara. Sama-sama menderita. Manusia, saya mau katakan sama saudara, sekarang saya sudah punya menantu. Saya bilang, tiap minggu bulan kesini kita doa. Ku tanya mereka, baru 2 minggu menikah, kayak mana hubungan kamu? Baikkah komunikasi kalian? Jangan dulu mau cerai-ceraian baru sibuk. Kan tahun baru datang, pasca datang, acara-acara keluarga datang. Jangan sibuk-sibuk, dulu kalian. Tanya dulu keadaan, tanya kabar nomor 1, nomor 2, menantu 1, menantu 2. Tanya anak-anak, tanya cucu, bagaimana sekolahmu, bagaimana perasaanmu. Anakku pada waktu masa kecilnya, kami di jalan-jalan, kami buat quality time, rencana tahun baru. Apa rencana untuk tahun ini? Anakku siap muda, nangis dia. Ini masa lama, udah waktu lalu. Aku bilang sama istri, biar dia nangis.
Nangis itu healing. Bu, kalau ibu mau nangis ke Tuhan. Itu adalah air mata mengeluarkan gas stres. Boleh nangis sama Tuhan Yesus. Dia nangis 10 menit itu peluk anakku. Ingat, setelah nangis 10 menit, ku tanya, apa yang kau harapkan? Satu aja yang ku harapkan, Papa. Bisakah kalian tidak bertengkar lagi, Papa? Bisakah kalian tidak lagi berkelahi, Papa? Tahukah saudara, saya peluk anak saya katakan, Tuhan Yesus, mulai detik ini egoisku kumatikan, sombongku kubuang, karena Yakobus 3 ayat 16, kekacauan pernikahan egois dan iri hati. Amsal 13 ayat 10, keangkuhan awal bertengkar. Jadi menurut Amsal 13 ayat 10, orang yang bertengkar itu orang angkuh. Saya pernah dengan istri saya sampai lada bangun. Apa? Awal-awal pernikahan. Apa? Wih, istri gue berani juga ternyata. Hebat. Bodoh masa lalu deh. Akhirnya berteriak. Oh, saya tahu begini. Kan pendeta kan? Dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Gak keluar, tetap dia berteriak. Oh, udah kaki. Mana tahu pengembangan tangan. Udah kaki dalam nama Yesus, keluar setan. Karena Tuhan ini kan histeris kadang-kadang. Berteriak, potong tangan. Dalam nama Yesus, setan dalam kepala istri ini keluar. Istri melihat aku, kaulah setan. Kata coba. Keluarlah Pak Pendeta, tenang dia Pak Pendeta, coba. Sering kita pikir orang kemasukan setan, padahal diri sendiri kemasukan setan. Sering kita menyalahkan pasangan, padahal kita yang perlu harus berubah. Maka kami diajari di sekolah, ubahlah aku Tuhan, supaya lewat perubahanku keluargaku diselamatkan. Sama-sama kita belajar, sama-sama katakan, ubahlah aku Tuhan. Satu dua ya, lebih semangat itu yang di belakang. Ubahlah aku Tuhan, supaya lewat perubahanku keluargaku diselamatkan, pasanganku diselamatkan. Bilang sebelahnya, edamu diselamatkan. Bilang sebelahnya, saudara. Amin. Saudara, maka kita berdoa, Tuhan mampukan aku menerima apa yang tidak bisa berubah, dan mampukan aku mengubah apa yang bisa kuubah. Sejak aku tidak menuntut perubahan istriku, saudara pernikahan. Saya suami yang tidak mau menuntut istriku berubah, yang tidak mau menuntut anak-anakku berubah. Perubahanku membawa perubahan istriku, perubahanku membawa perubahan anak-anakku. 1 Petrus 3 ayat 1, menangkanlah suamimu tanpa perkataan. Ibu, memenangkan suamimu bukan dengan perkataan, itu melanggar 1 Petrus 3 ayat 1. Rasul Petrus mengingatkan jemaat waktu itu. Mereka berkata, bagaimana suamiku tidak bertobat, belum bertobat, apa yang harus kami buat? Rasul Petrus berkata, menangkan suami tanpa perkataan. Itu ada di hidup saya. Lewat perubahan kelakuanmu, lewat perubahan dirimu, maka suamimu akan dimenangkan. Robah karaktermu, robah fokusmu. Fokus seorang wanita apa? Hati yang damai, hati yang tenteram, hati yang penuh lemah lembut. Bapak Ibu yang saya kasihi, perubahan dimulai dari diri sendiri. Kalau ibunya mau berubah, percaya perubahan ibu akan memenangkan anak-anak. Tapi kalau mulut kita menuntut orang berubah, yang terjadi pertengkaran. Saya tidak mau. Saya bilang, Tuhan, aku mau berubah. Karena anak-anak itu lebih cepat menangkap yang dilihat daripada yang didengar. Pengaruh teladan lebih kuat dari pengaruh nasihat. Yang dilihat lebih kuat pengaruhnya daripada yang didengar. Coba sama-sama semua angkat tangan kanan. Yang punya tangan kanan, angkat tangan. 1, 2, 3 ya. Angkat tangan kanan. Dan hadap-hadapan pegang dahi masing-masing. Hadap-hadapan pegang dahi masing-masing. Pegang dahi masing-masing. Di siang hari ini mana dahi ya Tuhan, ya Tuhan. Pegang dahi masing-masing. Di siang hari ini. Yang sebelahnya di sini dahi dan yang sebelahnya. Aku tahu ada sebenarnya.
Ada lagi orang bilang, pegang hidungnya. Ternyata jadi hidup juga. Udah Pak Pendeta, oh Tuhan Yesus itu telinga bukan hidung, bilang. Kenapa? Kalau mau anak-anakmu bagus pernikahannya, tunjukkanlah pernikahan yang bagus itu. Ku bilang sama Tuhan, ku kejar ketertinggalanku Tuhan, ku tebus kesalahanku Tuhan. Kasih aku waktu perbaikan diri supaya anak-anakku melihat contoh pernikahan yang harmonis. Saudara, keterbukaan dalam keluarga, apakah ada keterbukaan? Saling membangun dalam keluarga. Tidak selamanya kita kuat, kadang lemah, topang. Istri kadang-kadang kena mental down, topang. Anak kadang-kadang lemah, topang. Suami kadang-kadang pekerjaan gagal, topang. Tidak ada yang kuat. Yang berikutnya, dengan cepat aja. Yang berikutnya, ada 4 cara keluarga menangani masalah. Percayakah saudara tidak ada keluarga tanpa masalah? Tidak ada keluarga, semua keluarga punya masalah. Kalau ada di ruangan ini berkata mau tidak punya masalah, kita doakan dia cepat kembali ke rumah Bapa di surga, betul? Hanya orang meninggal yang tidak punya masalah. Yang pertama, ada keluarga menyelesaikan masalah. F1, fight, bertengkar, berteriak, lempar barang, banting pintu. Aku pernah di F1, padahal penting. Biasanya orang ini adalah orang yang terluka di hati, orang yang kepahitan, orang yang kecewa. Alkitab bilang apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau di hatiku banyak luka, maka keluar apa? Melukai. Kalau di hatiku banyak sakit, maka yang keluar menyakiti. Kalau di hatiku banyak kecewa, maka yang keluar mengecewakan. Maka ibu-ibu di ruangan ini kalau masih ada marah-marah, berteriak-teriak, memaki-maki, kupastikan di hati ibu ada luka batin, inner childhood, masa kecil yang disakiti yang belum disembuhkan, masa lalu yang tersakiti belum diampuni. Mungkin pernah disakiti orang tua, dibanding-bandingkan, ditolak dan dilecehkan, dihina, diusir, tidak terpulihkan. Aku berdoa di Paskah malam ini, biarlah kebangkitan Yesus menyembuhkan hati ini. Adakah yang mau jujur? Pernahkah meletakkan F1? Ada masalah kuat-kuat? Ada? Siapa yang pernah ada keluarga F1? Kuat-kuat? Apa? Katakan saya. Oh, kami dua aja, kita dua aja Pak. Orang yang baik-baik semua. Kalau ada masalah, ayo kita bahas masalah. Iya mah, masalahnya apa? Oh, meletakkan barang tempatnya. Bukankah kadang-kadang masalah kecil jadi besar? Kadang-kadang hanya masalah sepatu yang diletakkan, istri kemana? Sepatu! Oh Tuhan, kayak tsunami, haleluya. Karena istriku itu orangnya maunya sepatu di mana letaknya, di situ. Betul memang, tapi kan bisa ngomong baik-baik. Tapi kadang-kadang berteriak sepatu. Langsung aku tuh lagi dua. F1 yang jujur dulu. Masa lah kami dua yang pernah kejar kaya kalian? Udah salah kalau ngomong pendeta ini saudara. Yang pernah maksudku bukan selamanya. Yang pernah F1, yang pernah berteriak-teriak suara tinggi. Bertambah ada 8 orang, 10 orang memuji Tuhan. Yang lain ini semua malaikat-malaikat yang menikahi Tuhan. Semoga dibuat nanti CCTV di situ ya. Yang kedua, siapa di antara saudara F2, flight, menghindari masalah? Ada masalah istri marah-marah, mereka lalu aku pernah begitu Pak, istriku merepek-repek. Istriku ini bingung saya Pak, tebak Pak Pendeta. Dia bilang, dari mana? Kenapa telat? Ngomong katanya. Aku ngomong mati marah. Aku ngomong marah. Aku bingung, Tuhan tolonglah Tuhan, apa yang maunya ini? Ngomong, dari mana? Ngomong. Kami dia itu berpikir sebenarnya, apa yang mau jawabnya dari mana? Pas dijawab ketika marah lagi. Jadi nggak tahu lah banyak perempuan ini. Memang perempuan ini malu aneh juga ya saudara. Saya pulang Pak, kami janji mau jalan-jalan ke mall, telat. Aku pelayanan, sorry ya telat. Udah nunggu dia 1 jam, sorry ya. Jadi yang kita berangkat besok Pak, jam 8 masih buka itu mall jam 10. Jadi kita berangkat jam tidak, tidak. Aku dekati lagi. Jadi kita ke mall tidak.
daripada dihantamnya nanti aku lain kali, aku tanya lagi lah sampai 3 kali. Jadinya kita ke mall berangkat, tidak, apa lagi bilang tidak, aku bilang pergilah Pak ke rumah kawan, pulang-pulang disalibkannya, aku coba saudara disalibkan. Rupanya Pak, bagi wanita bilang tidak bukan artinya tidak, artinya bujuk aku, rayu aku, berjuang kau, sabar kau, berusaha. Bulan depannya terjadi lagi. Jadi kita beli bajumu, enggak. Oh, terekam di otakku, bujuk aku, rayu aku, sabar kau, berjuanglah, lakukan sesuatu. Oh, cuci piring Pak, cuci piring, sapu-sapu, karena bahasa kasih istriku melayani. Oh, langsung aku bilang, dari 15 menit kemudian setelah aku sapu, gimana Mak? Jadinya kita beli bajumu, mana itu Pak? Perempuan. Dia bilang tidak, perempuan ini Pak, nangis kok belum tentu sedih, ketawa kok belum tentu bahagia. Istriku pernah ketawa-ketawa, apa artinya? Mampus kau, kata dia benar. Oh Tuhan, perempuan ini ketawa pun belum tentu arti bahagia. Memang makhluk ini memang kalian, memang beda. Bagi kami laki-laki tidak, yang tidak. Yang ketiga, please. Ada suami istri Pak, udah mati rasa, capek ya suami ini, sakit mental yang berat. Freeze, beku, capek aku lihat kau, mau mati kau, mau hidup kau terserah. Bahkan doaku kau cepat pulang ke rumah makan sorga. Ada loh istri yang sudah mati rasa sama suami. Ada suami yang mati rasa sama istri. Kenapa? Disakiti, lebih kena mental. Dia sudah nggak ada rasa dengan suami. Suami nggak ada rasa dengan istri. Increase keluarga seperti ini. Anak-anak yang tidak rasa kepada orang tuanya. Saya diam-diam. Pernahkah kalian melihat anak diam-diam mendam? Banyak loh anak yang takut menyampaikan. Anak-anak itu banyak menyimpan, nggak berani ngomong. Yang benar itu yang keempat, face. Katakan face. Katakan sebelahnya, hadapi baik-baik Eda, bilang sebelahnya. Bicarakan baik-baik Eda, bilang Eda sebelahnya. Doakan baik-baik, intonasinya baik-baik, di tempat baik-baik, kalimat baik-baik, doakan baik-baik. Pasti hasilnya apa? Baik, betul? Gak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. 1 Korintus 10:13, percobaan yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatan kita. Berikutnya, saya mau cepat aja, waktu sudah tiba. Berikutnya, bagaimana caranya supaya damai di keluarga kita? Yang pertama, jadikanlah Kristus sumber damai sejahtera kita. Amin. Katakan Kristus sumber damaiku. 1, 2 ya. Kristus sumber damaiku. Bilang sebelahnya, bukan uang Eda, bilang sebelahnya. Bukan uang. Ada orang kalau banyak uangnya, damai ku rasakan katanya. Pas uangnya sedikit, bilang damai ku katanya. Oh, no. Damai. Yesaya 9:6 dikatakan Kristus adalah Raja Damai. Yesus yang lahir itu adalah Raja Damai. Berikutnya yang kedua adalah damai Kristus menyembuhkan luka batin kita, sehingga mempersatukan anggota keluarga. Ketika aku berdamai dengan Allah, luka batinku disembuhkan, sakit hati masa lalu disembuhkan, maka aku bisa berdamai dengan istriku, aku bisa berdamai dengan anak-anakku, aku bisa berdamai dengan ipar. Dengan ipar kan banyak yang berdamai. Payah yang kadang-kadang berbeda, maka rujak sendiri berdua. Takutnya Eda itu bukan cucunya buaya, hidung Eda jadi cucunya Ida. Eda yang bilang, kenapa hidungku Eda? Usah aja buaya Eda katanya. Karena Eda itu punya dendam. Kalau berdamai engkau dengan Allah, maka damai dari Allah akan transfer ke Eda, ke ipar, mertua. Ada Roh Kudus mengampukan kita, mengasihi orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita. Tandanya kita Kristen, mengasihi walaupun disakiti, mengasihi walaupun dijahati, mengasihi walaupun dipitnah, mengasihi walaupun dilakukan tidak adil. Itulah kasih Kristus. Belum Kristen sejati itu dan saya, kalau disakiti membalas dengan kejahatan, itu bukan Kristen. Kristen disakiti tetap berbuat baik, digosip tetap berbuat baik, dipitnah tetap berbuat baik. Kutanya, di gereja ini adakah penggosip? Tahukah kalian ibu ciri penggosip? Ini bu ciri penggosip. Dia akan bilang, hendak laki perempuan akan bilang sama ibu-ibu, Eda,
udah tahu nggak ceritanya? Nah, itu jadi penggosip. Nah, beda, udah tahu nggak ceritanya? Misalnya ini juga banyak ikut penggosip, contoh aja